sekarang ini bagaimanapun sistem dibuat, ya, kemudian akan rusak kepada apa? Kepada manusianya. Karena sekarang manusia ini sudah dikuasai kehidupannya dengan orientasi dunia. Ya. Sehingga apa kita sebut, ya, kalau sekarang misalnya bahwa ahlu syura itu ditetapkan oleh pemimpin, maka ini akan terjadi apa? Bias. Maka pemimpin akan menunjuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang bisa disetel oleh dia. Bahkan mohon maaf seperti yang kita bilang yang lalu di kajian tentang masalah perkembangan fikih dari masa ke masa, ya, bahkan sampai masuk ke wilayah apa, tidak mengangkat kecuali itu satu mazhab dengannya, satu ormas dengannya, mungkin juga satu etnik dengannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas solat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syar'i, majlis yang mendatangkan rahmat, majlis yang mendatangkan sakinah, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya, sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Para jamaah yang mulia, kembali kita lanjutkan kajian fikih siasah kita. Yang lalu kita sudah selesai membahas tentang apa kewajiban daripada masyarakat kepada pemimpin di dalam Islam. Sekarang kita bahas tentang hududu sultatil imami wa qawaidi nizamil hukmi fil Islam. Batasan-batasan kekuasaan pemimpin di dalam Islam dan juga kaidah-kaidah pemerintahan atau sistem pemerintahan di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, saya langsung tidak membaca pengantarnya, langsung membaca kepada apa saja kewenangan seorang pemimpin di dalam Islam, ya, secara tentu garis besarnya. Wa min huna tatahaddadu sultatul khalifati awil hakimi fil Islam bil ususi at-taliyah. Kekuasaan seorang khalifah atau pemimpin tertinggi di dalam Islam batasi dengan landasan-landasan berikut ini. Yang pertama, awalan yakhdu'u al-khalifatu lit-tashri'il islami wa yutalabu bitanfidhi ahkamihi. Pertama, bahwa dalam Islam seorang pemimpin itu mesti tunduk kepada syariat Islam dan dia dituntut untuk menerapkan dan menjalankan hukum-hukum Islam. Wa isdar al-qawanini at-tanzimiyyati tibqan
limabadi'ihi wa qawaidihi, dan juga dalam membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan mesti berdasarkan kepada landasan-landasan syariat Islam. Walaysa lahu ayyatu isanatin fi hadha asy-sya'ni min duni baqiyatil muslimin. Seorang pemimpin tidak boleh keluar daripada frame ini, sebagaimana juga ini berlaku kepada semua daripada umat Islam, harus tunduk kepada syariat Islam, dituntut untuk menerapkan dan menjalankan ajaran Islam di dalam kehidupannya, dan dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam seluruh aspek harus berdasarkan kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang sejalan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam. Qala Abu Bakar wa tabi'ahu man ba'dahu min ar-rasyidin fi awwal khutbatin siyasiyatin lahu ba'da tawalla al-khilafati. Dan hal inilah yang ditegaskan oleh Abu Bakar dan para khalifah setelah beliau, yang disampaikan oleh Abu Bakar pada awal khutbah politiknya setelah menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar? Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu. Taatilah aku, patuhilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullaha fala ta'ata li alaikum. Dalam hal saya bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kalian untuk taat kepada aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kewajiban kalian untuk taat kepada aku selama aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thaniyan, laisa lil hakimi at-tasyri'u. Dalam Islam, pemimpin itu tidak punya hak untuk membuat syariat. Tidak punya hak untuk membuat syariat. Lianna at-tasyri'a fil Islami kama bana sabiqan lillahi wa rasulihi. Karena hak membuat syariat itu hanya hak Allah dan Rasulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin tidak punya hak untuk membuat syariat di dalam Islam. Maka di pembahasan di usul fikih, salah satu bab yang dibahas dalam usul fikih adalah tentang hukum. Nanti akan dibahas di situ juga tentang al-hakim. Siapa yang berhak membuat hukum dalam Islam ini? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fungsinya adalah mentabligh, menyampaikan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, diberi tuntunan oleh Allah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hal-hal dan tuntunan-tuntunan yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam yang berhak membuat syariat hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang ulama pun punya hak untuk membuat syariat. Apa wilayahnya para ulama ini? Adalah wilayahnya ijtihad untuk menetapkan, mengistimbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Tidak punya kewenangan untuk membuat syariat. Maka jamaah rahimakumullah, wa daurul khalifati
ma'ulil halli wal aqdi huwa mujarradul ijtihadi fi nitaqil Qur'ani was sunnah. Maka peran daripada khalifah bersama dengan ahlu syura, orang-orang yang menjadi perwakilan dalam masyarakat untuk bermusyawarah dengan khalifah, itu hanya kewenangannya adalah mujarradul ijtihad, berijtihad di dalam frame Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yastamiddul mujtahiduna sultatahum minal khalifati. Maka para mujtahid di dalam Islam, ahlu syura di dalam Islam, itu tidak menstandar atau tidak menyandarkan ijtihad mereka itu kepada kekuasaan, tidak tunduk kepada kekuasaan, tapi ijtihadnya harus dalam frame berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan maunya kekuasaan. Wa innama min mu'ahhalatihim al-dhatiyati wa fi hadha akbar dhimanan lisyari'ati ad-dawlah idha al-musallamu bihi anna an-nuzuma al-istibdadiyata taqumu ala asas anna iradat ad-dawlah hiya al-qanun. Dalam Islam begitulah dia, mujtahid itu tadi dalam berijtihad tidak disandarkan kepada apa maunya kekuasaan, tetapi harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sementara dalam sistem pemerintahan yang dibuat oleh pikiran manusia, itu biasanya yang menjadi dasar utama adalah apa maunya kekuasaan, itulah dia yang kemudian menjadi undang-undang. Salisan, yang ketiga, yaltazimul hakimu wa a'wanuhu biqawaidi nizamil hukmil islami wa mabadi'ihil ammati allati haddadaha al-Quran was sunnah. Pemimpin dan para pembantunya di dalam Islam harus terikat dengan dasar-dasar sistem pemerintahan dalam Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, landasan-landasan umumnya. Walam yasil fi sya'niha mura'atan li dhurufin wa muqtadayat at-tatawwuri wa dhimanan li qudsiyyati al-mabda'i bihaisu la yaqbalu at-taghayyura wa hadhihi al-qawa'id hiya. Islam memang tidak mendetailkan dalam perkara masalah tadi landasan-landasan, atau tidak mendetailkan dalam masalah sistem pemerintahan di dalam Islam, itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara terperinci, namun diletakkan kaedah-kaedah umum di mana kebijakan-kebijakannya, sistem-sistemnya harus tidak boleh keluar daripada landasan-landasan umum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak didetailkan ini? Kalau di sini disebutkan adalah mura'at li dhuruf wa muqtadayat at-tatawwur wa dhiman li qudsiyatil mabda'i. Ini adalah
ya, untuk supaya ya sudah ada landasan umumnya, maka itu bisa dijadikan sebagai fondasi untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan dan sistem-sistem mengikut kepada perkembangan daripada zaman, ya, kebutuhan daripada perkembangan zaman, di mana tetap ya landasan-landasan itu akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman sehingga tidak didetailkan sedemikian rupa. Adapun landasan-landasan umum terhadap pemerintahan di dalam Islam adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini. Pertama, landasannya adalah asyura, permusyawaratan. Inna nizamal hukmil islami nizamun syuriyun. Sistem pemerintahan di dalam Islam dibangun atas dasar permusyawaratan. Sebagaimana sila kita itu juga ya, oleh para, kalau bahasa kerennya, founding father, para pendiri bangsa ini ya telah menetapkan ya bahwa ya untuk menetapkan landasan-landasan, kebijakan-kebijakan, arah daripada pembangunan bangsa ini, maka itu dibangun atas asas permusyawaratan. Walaupun kemudian setelah reformasi kita ini sudah sedikit bergeser kepada demokrasi. Ya, sampai sekarang sampai pilih ciksung, ya, di mana dulu juga ya semuanya adalah dimusyawarahkan oleh ahlu syura. Ya. Jamaah rahimakumullah, jadi sistem pemerintahan dalam Islam pertama adalah apa? Sistem musyawarah dan mufakat. Dan dijelaskan nanti dalam bingkai apa musyawarah, dalam hal apa yang boleh musyawarah, dalam hal apa yang tidak dimusyawarahkan lagi, dan siapa yang bermusyawarah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Di surat Al-Imran ayat 159. Di surah Asy-Syura Allah juga berfirman, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu ya dimusyawarahkan di antara mereka. Wa warada fi sunnati an-nabawiyyati al-qawliyyati wal 'amaliyyati ma yujibu al-musyawarata. Juga terdapat hadis-hadis Nabi, baik itu hadis qauli, pernyataan Nabi, hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi, yang mewajibkan adanya musyawarah. Seperti sabda Nabi, ista'inu ala umurikum bil musyawarati. Ya, ista'inu ala umurikum bil musyawarati. Minta tolonglah dalam segala urusan kalian dengan bermusyawarah. Ya, dalam urusan-urusan kalian maka kalian bermusyawarahlah. Ini hadis jamaah rahimakumullah, diberi footnote di sini, disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Kemudian hadis, ma tasyawara qaumun qattun illa khudu li arsyadi umurihim. Tidaklah sekelompok orang atau sebuah komunitas bermusyawarah dalam urusan mereka kecuali mereka akan diberi petunjuk kepada
hal yang paling baik untuk urusan mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fil Adab dan juga Ibn Al-Munzir. Juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang bermusyawarah insya-Allah akan aman, ya, akan aman. Wa qala Abu Hurairah, lam yakun ahadun aktsar masyuratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak ada, kata Abu Hurairah, orang yang paling banyak bermusyawarah dalam kepemimpinannya yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istasyara an-nabiy ashabahu fi waqa'i'a katsiratin. Nabi telah bermusyawarah dengan para sahabatnya di banyak hal, di banyak perkara dan kejadian. Tatyiban li nufusi ashabihi wa li raf'i aqdarihim. Dan ini tujuannya adalah apa? Nabi sebetulnya tidak perlu musyawarah karena hidupnya dipayungi oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara, tidak bersikap melalui intervensi nafsunya, tapi itu semua adalah berdasarkan wahyu. Maka para ulama, ya, dalam membahas di usul fikih misalnya tentang sumber hukum di dalam Islam, Al-Quran dan hadis, sebetulnya, ya, sumber hukum itu adalah wahyu. Cuma wahyu itu ada yang bentuknya adalah langsung, di mana perkataannya dari Allah, maknanya dari Allah, itulah Al-Quran. Ada wahyu yang itu adalah tidak langsung, karena Nabi SAW seluruhnya berdasarkan kepada sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebetulnya dari sisi itu tidak butuh kepada musyawarah, karena semua akan dituntun dan dibimbing oleh Allah. Tapi Nabi, tadi kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang lebih banyak musyawarahnya daripada Nabi SAW. Nabilah pemimpin yang paling banyak musyawarahnya. Ini apa? Tatyiban li nufusi ashabihi. Dan ini perlu kita sampaikan kepada siapapun pemimpin. Apa tujuannya? Pertama adalah tatyiban li nufusi ashabihi, untuk supaya membuat para sahabatnya itu merasa dihargai, merasa diminta pendapat, merasa dihormati. Tatyiban, agar supaya para sahabat itu merasa senang. Kami dilibatkan, kami ditanya pendapat, kami ditanya ide, kami diminta pandangan. Jadi merasa bahwa mereka dilibatkan dalam hal-hal tadi, kebijakan-kebijakan Nabi SAW. Yang kedua adalah wali raf'i aqdarihim, untuk mengangkat derajat mereka. Artinya menghargai, ya, posisi-posisi mereka tadi. Qailan, Nabi misalnya berkata, asyiru alayya ayyuhan nas, tolong beri pendapat kepada saya, ya wahai, ya, para sahabat. Misal istisyaratihi qubail ma'rakati Badr lima'rifati mada isti'dadi ashabihi lilqital ونزوله على رأي الحباب ابن المنذر في اختيار المكان الملائم لنزول الجيش وهو أدنى مقام من ماء بدر. Misalnya Nabi bermusyawarah
menjelang perang Badar. Menjelang perang Badar, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana strategi kita menghadapi musuh? Maka Nabi ketika itu mengikut apa yang diberi oleh pendapat Al-Hubab ibn al-Munzir di dalam strategi waktu perang Badar. Wa kadzalika ba'da al-ma'rakati istashara ashabahu fi sya'ni qabul al-fida'i ala usra badril musyrikin. Setelah menang perang Badar, sejumlah orang-orang kafir itu ditawan. Akan diapakan para tawanan itu? Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, kita apakan tawanan ini? Nabi minta pendapat para sahabatnya. Dan juga ini disebutkan beberapa contoh lain lagi, karena waktu saya pikir saya tidak membaca lagi. Wasara al-khulafa'ur rasyiduna ala hadhihi sunnati al-hamidati فكانوا يجمعون رؤساء الناس ويستشيرونهم فيما لم يجدوا فيه نصا من القرآن والسنة. Begitu juga para al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bermusyawarah dengan para petinggi daripada kaum, bermusyawarah dengan para tokoh ahlu syura di dalam hal-hal yang belum ada petunjuknya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka mereka mengumpulkan para ahlu syura, pemuka-pemuka dari masyarakat, untuk kemudian bermusyawarah dengan mereka. Kemudian dijelaskan setelah itu nitaquha, frame, ya, dalam wilayah apa musyawarah tadi dilakukan. Innal amra al-mutlaqa bil musyawarati al-muwajjahi lil hukami yashmalu kull al-qadaya ad-diniyati wad-dunyawiyyati السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التنظيمية. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, wasyawirhum fil amr, Muhammad kamu musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi SAW tadi juga, ya, baik secara qauli maupun amali, bermusyawarah. Maka ini disebut perintah ini mutlak, ya, tidak diikat oleh Quran musyawarah dalam hal apa, tidak diikat oleh hadis musyawarah dalam hal apa, masih dalam bentuk umum dalam Al-Quran, dalam hadis. Namun maka oleh karena itu perintah musyawarah dalam Al-Quran, dalam hadis yang bersifat mutlak tadi, yang ditujukan kepada pemimpin dalam Islam, itu mencakup kullal qadaya ad-diniyah wad-dunyawiyah as-siyasiyah wal-ijtimaiyah wal-iqtisadiyah wal-thaqafiyah at-tanzimiyah. Mencakup seluruh aspek, baik itu aspek agama, aspek dunia, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, ya, itu semua aspek. Tapi tentu nanti dalam aspek agama, ya, ya, hanya dalam hal yang belum ada ketentuan di dalam Islam, atau sudah ada ketentuan tetapi petunjuknya belum tegas, belum qat'i, belum sarih, sehingga perlu, ya, diijtihadkan apa petunjuk daripada tuntunan itu. Nanti akan disebutkan, tidak perlu saya ini. Jadi musyawarahnya dalam hal apa? Dalam seluruh aspek. Tapi tentu nanti terutama dalam hal masalah syariat ini, ya, hanya dalam hal yang belum ada petunjuk yang qat'i.
ay fima lam yarid bihi nassun tashri'iyyun wadihud dalalati. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan tadi, selama belum ada dalil yang tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah tegas dalilnya, petunjuknya sudah qat'i, itu sudah tidak diijtihad lagi, tidak dimusyawarahkan lagi, tinggal diikuti saja. Lianna al-amr al-Qur'aniyya bil musyawarati ghairu makhsusin bi amri din. Ya, karena perintah Al-Quran tadi untuk bermusyawarah tidak khusus hanya dalam persoalan agama. Wala yasihu an takuna natijatu syura fil umur al-ijtihadiyah ad-diniyah wa dunyawiyah mukhalifatan nusus asy-syari'ati aw maqasidiha al-'ammah wa mabadi'iha at-tashri'iyyah. Silahkan bermusyawarah dalam seluruh aspek dengan persyaratan, aspek-aspek yang dimusyawarahkan itu belum ada dalilnya yang tegas daripada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sudah ada dalil, itu tidak lagi untuk kemudian dimusyawarahkan. Yang kedua, dalam hal-hal yang belum ada dalil yang tegas dalam Al-Quran dan hadis, dimusyawarahkan, tetapi natijah, hasil dari musyawarah itu atau produk musyawarah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah dan landasan-landasan umum daripada syariat. Silahkan musyawarah bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem sosial, tapi tidak boleh produk musyawarah itu membentur dalil-dalil syariat atau kaidah-kaidah umum atau landasan-landasan umum daripada syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketentuan dan ketetapan, lalu mereka kemudian punya hak pilih untuk menerima atau tidak menerima, menjalankan atau tidak menjalankan. Kalau sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi opsi. Yang ada adalah apa? Menjalankannya. Tidak ada lagi opsi. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah sesat secara nyata. Ini jamaah rahimakumullah. وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كاختيار الحاكم وإدارة الحكم وسياسة البلاد وتنظيم الإدارات ومحاسبة الولاة وإعلان الحرب. Jadi musyawarah tadi dituntut baik dalam hal-hal yang menjadi perkara yang perlu dimusyawarahkan, dan dia bersifat tentang kepentingan umum, ya seperti bagaimana memilih pemimpin, bagaimana kemudian mengatur sistem pemerintahan, bagaimana kemudian mengatur negara, mengumumkan peperangan, atau khasatan atau tentang kebijakan khusus كالنظر في أحكام المعاملات والجنايات وأحلال الأسرة ونحوها.
dalam persoalan misalnya hukum-hukum muamalat, kemudian jinayat, kemudian hukum keluarga. Wa hadhihi yajibu 'ala al-imam istisyara ahli al-ilmi fi sya'niha. Nah, dalam hal ini pemimpin wajib bermusyawarah kepada ahlinya, ya, kepada mereka yang ahli di bidang ini. Wasyawirhum fil amr. Kemudian jamaah rahimakumullah, hay'atu al-syura kana sa'id lada al-khulafa ar-rashidin, ay anna al-khalifah huwa alladhi yu'inu ahla al-mashura hasiman hasaba ma yara min al-maslahah wa ya'rif al-kafa'at al-'ilmiyah al-matlubah lil-amr. Nah, siapa yang menentukan orang-orang yang akan menjadi ahlu syura, ya, yang dipraktikkan oleh para khulafa ar-rasyidun, mereka lah yang memilih ahlu syura ini dengan pertimbangan, ya, kemampuan mereka, ya, keilmuan mereka, integritas mereka. Maka kemudian khalifah lah yang menunjuk dan mengangkat para ahlu syura. Maka saya sebutkan dulu dari awal, sekarang ini bagaimanapun sistem dibuat, ya, kemudian akan rusak kepada apa? Kepada manusianya. Karena sekarang manusia ini sudah dikuasai kehidupannya dengan orientasi dunia, ya, sehingga apa kita sebut, ya, kalau sekarang misalnya bahwa ahlu syura itu ditetapkan oleh pemimpin, maka ini akan terjadi apa? Bias. Maka pemimpin akan menunjuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang bisa disetel oleh dia. Bahkan mohon maaf, seperti yang kita bilang yang lalu di kajian tentang masalah perkembangan fikih dari masa ke masa, ya, bahkan sampai masuk ke wilayah apa, tidak mengangkat kecuali itu satu mazhab dengannya, satu ormas dengannya, mungkin juga satu etnik dengannya. Jadi kepentingan-kepentingan duniawi ini, ya, akan sangat mempengaruhi, ya, untuk kemudian tadi mengangkat orang dalam konteks sekarang ini, ya. Makanya, ya, seperti kita sebut, ya, ketika sistem pemilihan pemimpin di kita diserahkan dalam bentuk yaitu perwakilan, representasi dari masyarakat, dan kemudian mereka itu memusyawarahkan, tapi yang sudah kita lihat itu lebih mudah bagi seorang yang mau pemimpin untuk menyogok mereka. Maka akhirnya sistem itu ketika reformasi kemudian dirubah. Ini tidak betul kayak gini, karena apa? Mudah sekali seorang mau jadi pemimpin, siapkan sekian miliar, kasih satu orang sekian, kalau sudah setengah lebih, udah pasti kita yang menang. Maka dirubahlah kemudian dengan pemilihan langsung, sehingga one man one vote. Itu juga masalah lagi dengan apa? Dengan tetap yang pilih ini juga, ya, dasarnya apa? Bukan melihat kepada kemampuan orang, tapi apa yang bisa diberi oleh orang. Jadi sekarang ini yang sulit apa? Ya, bukan mencari apa sistem yang terbaiknya, tapi memang orangnya yang rusak. Bahkan saya katakan rusaknya bukan di level orang awam, sampai ke ulamanya, mohon maaf, rusak. Sehingga menurut saya, kalaulah misalnya ahlu syura sekarang, kita taruhlah para ulama, ya, sehingga yang memilih pemimpin, menentukan kebijakan umatlah ulama-ulama. Ini pertanyaannya, ulama yang mana sekarang? Yang kelompok mana? Nah, ketika ulama itu kemudian mayoritas dari kelompok A, maka pasti ini pemimpinnya kayak manapun orang lain bagus tidak akan diangkat, karena bukan dari ormas dia, bukan dari kelompok dia, nanti mengganggu kepentingan dia. Jadi mencari orang-orang yang betul-betul objektif sekarang, cara pandangnya menurut syariat, inilah yang jadi masalah. Mencari orang yang akan memilih siapapun yang memenuhi kapasitas dan integritas, sekalipun tak kenal, sekalipun
bukan keluarga, sekalipun bukan kelompok dia, bukan ormas dia, tidak akan ada keuntungan dia dengan memilih dia, tapi akan ada kemaslahatan umat dan Islam. Nah, ini yang sekarang ini sulit cari orang yang seperti ini. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika disebutkan di sini ya bahwa para khalifah dulu mereka lah yang mengangkat ahlu syura itu. Nah, sekarang kalau kewenangan ini diberikan kepada pemimpin, biasanya terjadi bias. Pemimpin akan pilih orang-orang yang bisa dia atur saja. Ya, yang bisa dia atur. Saya tidak perlu sebutkan misalnya sebagai contoh. Dulu pernah terjadi MTQ provinsi di Aceh ini. Saya salah seorang dewan hakim. Ketika malam pelantikan dewan hakim, lalu kemudian ditutuplah dengan doa. Dipimpinlah oleh ketua MPU di situ, hancur bahasa Arab dan doanya hancur. Ya, ketika saya tanya ke salah seorang, sebut saja ulama di situ, kenapa itu ketua MPU-nya doa hancur kali tadi? Yang paham bahasa Arab geleng-geleng kepala. Ya, lalu dikatakanlah karena dia yang dekat dengan bupati. Dia karena dekat dengan bupati. Jadi ada ulama lain yang ilmunya lebih ini, nggak diangkat. Nah ini sekarang masalah, ya, bias ini masalah. Karena cara pandang orang sekarang ini, apa keuntungan duniawi saya kalau saya angkat dia? Oh, mengganggu keuntungan duniawi saya, walaupun kayak mana pun bagus, nggak bisa ini, ya, menjadi penghalang saya mengumpulkan dunia nanti. وفي عصرنا الحاضر يمكن الاتفاق بين الحاكم ورؤساء الأمة على وضع مبادئ الاختيار. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili pengarang kitab ini, di zaman kita sekarang ini mungkin boleh. Ya, ini mengatakan yumkin al-ittifaq. Mungkin boleh terjadi kesepakatan antara pemimpin dengan pemuka-pemuka daripada masyarakat untuk menyepakati bagaimana sistem memilih ahlu syura ini bagaimana. Ya. Lalu kemudian pemimpin dari duduk dengan perwakilan-perwakilan daripada pemuka daripada masyarakat untuk menentukan bagaimana sistem pemilihan ahlu syura ini. Nah, saya sebut tadi ini sekarang sangat sulit ya untuk ini. Di musyawarah saja itu kadang-kadang sudah orang yang pernah berorganisasi itu sangat paham bahwa di dalam sebuah organisasi itu yang paling alot ketika musyawarah baik musda maupun munas itu di ADRT, di tatib untuk menjegal orang lain. Maka kemudian sudah dikonsolidasikan bahwa syarat untuk menjadi ketua organisasi adalah A, B dan C yang ada pada kelompok dia, enggak ada pada orang. Jadi dari awal musyawarah saja sudah dikunci ininya untuk supaya apa? Supaya kelompok dia yang menang, apapun hebat orang lain, apapun kemampuan orang lain yang harus dari kelompok kami. Ya, karena sekarang cara pandang itu adalah dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, hukum syura dalam Islam tadi salah satu ya landasan pemerintahan dalam Islam adalah musyawarah. Dalam hal apa? Seluruh hal selama belum ada dalil yang tegas daripada Quran dan hadis. Yang kedua, dalam hal-hal yang dimusyawarahkan, maka produk musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi jamaah rahimakumullah ya. Sekarang apa hukum bermusyawarah ini? Ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi syura. Hal hiya mulzimah lil hakim atau ikhtiyariyah? Wa hal natijatuha mulzimah atau ikhtiyariyah aidan? Apakah bagi seorang pemimpin bermusyawarah itu adalah wajib atau itu adalah ikhtiyariyah, adalah pilihan? Boleh bermusyawarah, boleh tidak bermusyawarah. Selanjutnya, produk dari musyawarah itu apa mengikat pemimpin untuk dia laksanakan atau tidak mengikat? Hanya sebagai masukan. Maka apa jawabannya?
Qala jama'atun inna syura fima lam yanzil bihi wahyun fi makayidil hurubi wa inda liqa'il aduwi ikhtiyariyah tatyiban linufusin wa raf'an lil aqdari wa ta'allufan ala ad-din. Sekelompok ulama mengatakan musyawarah dalam hal yang belum ada wahyunya, seperti strategi perang dalam menghadapi musuh, ini adalah bukan wajib bagi pemimpin, tetapi ini adalah pilihan. Mau dia laksanakan bisa, enggak juga bisa. Tatyiban linufusi wa raf'anil aqdar wa ta'allufan 'ala din. Dan ini untuk tadi menghargai orang lain, mengangkat derajat orang lain, ya. Dan ini untuk menyatukan orang dalam agama. Jadi ini bukan kewajiban pendapat pertama. Wa qala akharun, ada kelompok lain dari para ulama mengatakan innal hakima zaman bi ra'yi aglabiyatil mustasyarina min ahli al-hal wal 'aqdi amalan bil awamir al-qur'aniyah wa yusbihu al-amru 'adim al-athar idza lam yulzim al-hakim bi natijatiha wa qad 'amila biha ar-rasul wa sahabatuhu ar-rasyidun man ba'dahu. Pendapat yang kedua bahawa pemimpin wajib bermusyawarah dalam hal yang tadi belum ada dalilnya, dan dia akan terikat dengan produk musyawarah tersebut. Kalau ini kemudian tidak wajib dia bermusyawarah, produk musyawarah tidak mengikat dia, maka apa? Yusbihul amru adimul athar. Maka kalau seandainya ini tidak mengharuskan dia dan hasilnya tidak mengikat dia, maka kemudian apa makna perintah-perintah daripada Al-Quran? Kemudian kalau hasil produknya tidak mengikat dia, apa makna daripada musyawarah? Sementara Nabi dalam bermusyawarah itu kemudian mengikuti pendapat yang baik daripada para sahabatnya. Kata pengarang kitab ini dari dua pendapat tadi. Satu pendapat tidak wajib pemimpin bermusyawarah, tetapi itu dia adalah sebagai pilihan. Kalau musyawarah baik, kalau enggak juga enggak apa-apa. Pendapat kedua mengharuskan pemimpin itu dalam hal yang belum ada dalilnya tadi bermusyawarah, dan nanti hasil musyawarah itu adalah mengikat dia. Apa kata pengarang kitab ini? Wa ra'yi huwal qawlu bi wujubi syura ala kulli hakimin wa daruratuha lahu wa ilzamuha bi natijatiha kama qarrara al-mufassirun li tayassuril umur ala wifqal hikmati wal maslahah wa man'an minal istibdadi bil ra'yi. Kalau saya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu mengatakan bahawa pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang mewajibkan kepada pemimpin bermusyawarah. Dan kemudian produk dari musyawarah itu adalah mengikat pemimpin tersebut. Ini apa? Karena sekarang untuk itu sudah sangat mudah untuk bermusyawarah, dan ini supaya juga bisa tercapai maslahat, dan ini juga agar supaya man'an minal istibdad bil ra'yi, agar supaya juga menjadi penghalang untuk semena-mena di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan. Li'anna al-hukma fil islami yaqumu ala asli syura. Dasar lain karena tadi landasan kepemimpinan dalam Islam ini adalah, atau pemerintahan adalah landasan dengan pola musyawarah. Ini jamaah rahimakumullah. Saya mungkin ingin sampaikan sedikit bahawa betul adanya dalam kepemimpinan itu musyawarah itu adalah sesuatu yang tadi diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sebetulnya tidak perlu kepada musyawarah. Saya sangat merasakan, saya memimpin apapun, memimpin pesantren, memimpin organisasi, memimpin BKM di masjid, saya tidak ada mengambil kebijakan apapun kecuali itu dengan musyawarah. Dan apa yang terjadi kemudian jamaah rahimakumullah, tidak jarang bahawa menurut kita itu sudah bagus,
ketika kita minta pendapat orang lain dan disampaikan rupanya lebih bagus lagi punya orang lain. Itu saya sering temukan. Bahwa menurut saya inilah yang terbaik. Setelah mendengar punya orang lain dan didiskusikan, rupanya lebih bagus lagi ada pendapat orang lain. Itu sering saya temukan. Yang kedua bahwa ya, kalau kita melibatkan orang lain, maka orang lain yang termasuk dalam kepengurusan itu merasa dihargai, dihormati. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya apa? Apa yang kemudian menjadi hasil itu nanti kita itu tidak tanggung jawab kita sendiri sebagai pemimpinnya, tapi sudah menjadi tanggung jawab semua orang, karena itu bukan pendapat kita, bukan kesimpulan kita. Saya misalnya ya, kalau ada orang minta mengajar di saya di pesantren, saya nggak akan terima orang itu. Saya hanya katakan akan saya terima sebagai permohonan. Nanti saya akan bawa dalam rapat. Kalau forum rapat menerima Anda sebagai pengajar, maka saya terima. Kalau forum mengatakan tidak, maka tidak. Ada santri yang mau masuk, maka saya tidak akan mengatakan saya terima. Saya akan bawa kepada forum musyawarah. Ini ada anak sipulan-sipulan, begini-begini latar belakangnya, mau masuk kita terima. Kalau forum mengatakan kita terima, maka kita terima. Kalau tidak, tidak. Maka dengan begitu apa? Tadi kalau ada guru yang mengajar tadi, kenyataannya setelah masuk beberapa saat bagus, habis itu sudah disiplinnya kadang datang kadang enggak. Ngajarnya juga enggak becus. Maka orang tidak akan menyalahkan saya. Mana yang terima bukan saya, yang terima kita. Tapi kalau saya secara sepihak langsung terima, okey, masuk kamu. Saya telpon kepala pengajaran, ini tolong terima ya. Maka nanti ketika tidak bagus, orang ini akan komplain. Mana ada konya terima. Yang bangai-bangai diterima karena enggak-enggaknya. Ya uruh badai dan damang. Orang akan komplain. Orang akan komplain. Begitu juga ketika ada santri tadi yang masuk rupanya batat minta ampun. Ya bukan salah saya, bukan saya yang terima. Kan kita yang terima. Apakah kita semua bertanggung jawab terhadap anak yang batat ni kat mana? Ketika misalnya mengeluarkan santri karena pelanggarannya, itu bukan saya yang keluarkan, tapi musyawarah. Ketika ada wali santri yang mengkomplain, bukan saya yang tahan badan, semua tahan badan. Ini kami sudah musyawarah semua. Tapi kalau seandainya saya sepihak mengeluarkan anak, ketika kemudian wali murid mengkomplain, mereka mengatakan, ini bukan kami, itu keputusan pimpinan, jangan ke kami. Jadi betul-betul dalam kepemimpinan itu, maka kita bermusyawarah, itu perkara yang sangat-sangat baik, ya. Karena tadi tidak jarang menurut kita itu baik, ketika kita dengar pendapat orang lain rupanya lebih baik lagi. Ya. Maka jangan sekali-kali untuk tidak bermusyawarah kalau kita sebagai pemimpin di level manapun dalam ini apapun. Ya. Tadi dengan frame tentu selalu bahwa hasil musyawarah itu tidak bertentangan dengan ya syariat atau dasar-dasar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ya, tentang landasan ya, pemerintahan dalam Islam adalah landasan musyawarah dan mufakat dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Ya, mungkin demikian jamaah rahimakumullah. Ya, silahkan kalau mungkin ada hal yang kita inikan atau kalau tidak ada, kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.